Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, mata pelajaran SPDB KD 3.4. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Seni patung. Seni patung adalah suatu benda yang secara sengaja dipahat meniru bentuk manusia ataupun hewan. Seni patung itu sendiri termasuk ke dalam karya seni 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlebih dahulu dengan teknik cetak ataupun cor. Terdapat berbagai macam bentuk dan ukuran patung yang ada di Indonesia. Jenis dan bahan dasar pembuatannya pun ada banyak, seperti terbuat dari kayu, tanah liat, semen, sampai terbuat dari bahan yang keras seperti logam dan batu. Patung memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama yaitu patung sebagai monumen. Fungsi patung sebagai monumen biasanya digunakan untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu. Misalnya, mengenang tokoh yang berjasa atau pahlawan di suatu negara dan memperingati momen bersejarah. Contohnya, Monumen Baharudin Yusuf Habibie. Monumen ini menjadi bentuk apresiasi tertinggi masyarakat Gorontalo di bidang kedirgantaraan kepada salah satu putra terbaik bangsa yang berasal dari Gorontalo. Dalam catatan sejarah, B.J. Habibie merupakan etnis Gorontalo pertama yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu presiden ketiga ya. Fungsi patung yang kedua yaitu patung sebagai dekorasi. Fungsi patung sebagai dekorasi atau hiasan bertujuan untuk memberi kesan keindahan di dalam sebuah ruangan dan di lingkungan eksterior. Contohnya yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Diresmikan pada 22 September 2018, patung Garuda Wisnu Kencana menjadi patung tertinggi di Indonesia. Bahkan tingginya melebihi tinggi dari patung Liberty yang sangat terkenal dari Amerika. Menggambarkan Dewa Wisnu yang tengah menunggangi Garuda, patung terkenal di Indonesia satu ini merupakan karya pematung terkenal, yaitu Inyoman-Nuarta. Dengan tinggi mencapai 120 meter, tak heran jika patung ini kemudian menjelma jadi salah satu landmark yang sangat terkenal di Bali. Fungsi patung yang ketiga yaitu patung sebagai kerajinan. Fungsi patung sebagai kerajinan yaitu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan nilai jual untuk berbagai kebutuhan yang secara umum tidak spesifik. Contohnya adalah patung arca dari Pusat Kerajinan di Mojokerto, Jawa Tengah. Patung arca ini sudah sangat terkenal dan sampai ke mancanegara. Fungsi patung yang keempat yaitu patung arsitektur. Patung arsitektur berfungsi untuk menunjang dan melengkapi sebuah konstruksi bangunan yang telah dirancang menggunakan desain arsitektur sehingga tercipta suasana yang harmonis dan lebih hidup. Salah satu contoh patung arsitektur yaitu relief. Fungsi patung yang kelima, patung religi. Patung religi digunakan beberapa agama untuk memenuhi unsur kepercayaan dan makna yang religius, serta digunakan juga sebagai sarana untuk beribadah. Contoh patung religi yaitu patung Tian Tan Buddha. Patung Buddha yang dibangun di sekitar pepohonan ini dipahat dengan perunggu dan membutuhkan waktu sekitar 12 tahun. Letak patung ini juga berdekatan dengan Biara Polin di Hong Kong yang dikenal sebagai pusat agama Buddha. Patung Buddha Tiantan ini berketinggian sekitar 34 meter dan memiliki berat hingga 25 ton. Karena tingginya, patung Buddha tersebut bisa dilihat dari Makau. Di dalam patung Buddha Tiantan ini tersimpan Abu Shakyamuni, seorang guru yang menemukan agama Buddha. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik membuat patung. Teknik membuat patung yang pertama yaitu dengan teknik pahat.
Teknik pahat diaplikasikan pada bahan dengan tekstur keras seperti kayu, batu, tanah liat, tulang yang dipahat untuk mengurangi dan membuat bentuk patung yang diinginkan. Teknik membuat patung yang kedua yaitu teknik merakit. Teknik merakit sama halnya dengan menyusun puzzle. Dengan cara merakit bahan kemudian menyusunnya menjadi satu bagian utuh berbentuk patung yang diinginkan. Cara membuat patung yang ketiga yaitu dengan teknik membentuk. Teknik ini dibuat secara bertahap sampai patung selesai. Butuh ketelitian yang baik dari seniman sehingga hasil kualitas patung ini sangatlah tinggi. Teknik membuat patung yang keempat yaitu teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan yang lunak seperti dari tanah liat, gips, malam, dan juga bahan yang telah bertekstur lunak untuk membuat patung dengan nilai estetika yang tinggi. Yang kelima yaitu teknik modeling. Modeling adalah salah satu teknik patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum nantinya membuat patung sebenarnya. Dan yang keenam adalah teknik merakit atau cor. Teknik ini umumnya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Bahan logam yang dipanaskan kemudian mencair dan dituangkan dalam cetakan patung yang telah membentuk sebuah model patung.